Perkenalkan, nama saya Risa Widiawati, NPM 171202800. Perkenalkan, nama saya Ayu Triambarwati, NPM 1711005. Perkenalkan, nama saya Tiara Hikmah Salis. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, nama saya Aprilia Retmulandari, NPM 1712027. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan hari esok. Berdasarkan konsep di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; kedua, keinginan yang tidak terbatas; ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui bahwa dari sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai, sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Perspektif ekonomi dapat disimpulkan bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Pada saat awal-awal perjuangan politik menjadi prioritas, pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya, dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik. Saat ini Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik. Dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain termasuk negara adikuasa di bidang politik lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi. Bantuan ekonomi menjadi lebih terbuka. Selanjutnya, negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju. Lebih ironis lagi di negara-negara adikuasa, perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya. Selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan negara lain itu. Dapat disimpulkan bahwa perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur dan yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak hanya menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik di Indonesia. Perspektif global dari pengaruh peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Geografis adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangan. Ruang yang dikonsepkan dalam geografis yaitu permukaan bumi berupa darat dan perairan, serta kolom udara di atas. Perspektif geografi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama perspektif lokal, perspektif regional, dan perspektif global.
Perspektif lokal merupakan keadaan suatu pemukiman dan keadaan penduduk dari waktu ke waktu yang mengalami perubahan. Contohnya dalam hal urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk desa ke kota atau perluasan. Perspektif regional merupakan perspektif keruangan yang menjangkau kawasan lebih luas, yaitu kabupaten, provinsi, maupun seluruh Indonesia. Dengan menerapkan perspektif regional, kita dapat mengkaji perubahan dalam ruang yang disebut region seperti peluasan wilayah. Nah, kemudian perspektif keruangan merupakan suatu konsep yang mengungkapkan bahwa bumi adalah suatu global atau suatu planet yang berdampak terhadap kondisi alamiah dan kondisi kehidupan di dunia, seperti halnya yaitu pengundulan hutan, pembakaran hutan, dan pencemaran udara. Hal tersebut merupakan kondisi alam yang berdampak mendunia. Perspektif global dari visi sosial. Menurut Frank H. Hankis, Fair, HP, DKK 1982, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang, mulai dari keluarga, teman, sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang semakin sensitif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung ini semakin sensitif dan meluas, menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional, maupun global sekalipun. Hal ini tentunya membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi berdampak luas pada tatanan sosial dan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Contohnya, jenis makanan khas tempat yang telah menyebar ke segala tempat, bahkan juga di mancanegara. Seperti misalnya makanan khas Indonesia, tempe, yang kini terkenal di Jepang. Contoh lainnya adalah jenis permainan atau kebudayaan lokal atau tradisional yang kini terkenal di segala penjuru dunia. Misalnya pencaksilat, gamelan, tari-tarian Bali, dan lainnya. Kegiatan sehari-hari seperti belajar dan olahraga juga merasakan dampak globalisasi, misalnya pertukaran pelajar dan pertandingan olahraga antar negara seperti SEA Games ataupun Olimpiade. Semua contoh-contoh di atas adalah sebagian bukti bahwa interaksi sosial, hubungan antar manusia sudah semakin luas. Hal ini tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya. Dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna. Dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain, karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang ada wajib diwaspadai oleh semua pihak. Harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa tersebut. Kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahannya.
antropologi, khususnya antropologi budaya yang dikemukakan oleh Konjanraningrat tahun 1990, dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global yang artinya mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain terintegrasi dalam kehidupan manusia. Sampai dengan perkembangan antropologi mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan pengukuhan dari Prof. Laksono yang berasal dari universitas ternama. Dalam pidato berjudul Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad ke-21 Memahami Invisibilitas Budaya di Era Globalisasi Kapital, Lakso memaparkan pendekatan yang kemudian ditawarkan ialah melalui ranah kognitif dan simbolik dengan cara-cara reflektif dan parsipatori. Dengan demikian, antropologi Indonesia pada abad 21 dituntut bekerja pada isu-isu praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, bersama dengan warga komunitasnya, berupaya pula mengembangkan penelitian mengidentifikasi masalah di sekelilingnya, sekaligus mengidentifikasi diri masyarakat dan antropologis. Dalam hal ini, antropologis ikut bersama masyarakat berpolitik membangun sejarah baru, kata pria kelahiran Yogyakarta 6 April 1953 ini. Antropologi menjadi ilmu yang terlihat dalam proses-proses sosial budaya di masyarakat. Oleh karena itu, dari berbagai pengalaman antropologi sebaiknya tetap fokus pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan ontologi identitas budaya, yakni pada proses bagaimana kesadaran diri yang dialektis menyadarkan pada rantai komunikasi yang jumbuh antara saya dan kamu yang saling memberi pengakuan nyata. Antropologi akan terus berkembang sampai sekarang pada akhirnya berada pada masa globalisasi ini. Pada dasarnya, antropologi tidak terbebas dari suatu nilai, akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Di sisi lain, perspektif global jika dikaitkan dengan antropologi mempunyai dampak positif bagi kekayaan khasanah budaya suatu bangsa, serta globalisasi juga dapat mempercepat pola kehidupan bahasa, misalnya melahirkan peranata-peranata atau lembaga-lembaga sosial baru seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi profesi di pasar modal, perkembangan pakaian seni, dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi. Antara lain adalah meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kebudayaan dalam masyarakat. Saat ini, di kalangan generasi muda, banyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedonisme, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai yang masih berlaku di negara kita. Kita harus pandai di dalam menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Jika budaya asing tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dalam menerima kebudayaan tersebut. Akan tetapi, jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita harus bersuara lantang untuk menolaknya. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu
tentang perspektif global dari visi transportasi. Nah, dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi ditemukan sejak 3500 sebelum Masehi. Namun, dengan era saat ini, transportasi lebih banyak diciptakan sesuai dengan kebutuhan kita dan tentunya lebih canggih. Banyak juga yang mengalami inovasi-inovasi baru untuk menciptakan dan memanfaatkan transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Contohnya yaitu banyak sekali penciptaan penggunaan fasilitas transportasi dapat dilihat dengan adanya inovasi baru seperti ojek online. Nah, itu merupakan salah satu kemajuan terbesar di bidang transportasi. Perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya menjadi milik otentik manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya yang mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Mulai dari cara masyarakat sederhana ke masyarakat modern, cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang semakin berkembang, tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Dari perspektif budaya komunikasi, dengan segala bentuk cara dan sarananya juga merupakan budaya yang mengacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Dan arus global kehidupan manusia semakin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lambat komunikasi ini, makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Namun bagi kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi canggih seperti internet juga mengandung bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dan dapat diperoleh. Komunikasi dalam globalisasi. Pada abad ke-20, isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Kennedy dan Cohen menyebutkan globalisme adalah sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Keynes menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa keterkaitan akan hal yang sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Sebagian menyebutkan bahwa globalisasi merupakan pertukaran informasi oleh media dan kemampuan berkomunikasi setiap orang.
Bagaimana peran komunikasi dalam globalisasi tersebut? Dilihat dari globalisasi komunikasi dalam hubungan internasional secara langsung dan tidak langsung, semua orang dapat mengakses informasi secara bebas melalui teknologi yang sangat maju. Karena globalisasi dapat mengubah globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya, menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang beredar di dunia, termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudian akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi komunikasi internasional antara lain, yang pertama, mendinamisasikan hubungan internasional yang terjadi antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Yang ketiga, merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggota seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah pertumbuhan dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas SDM, berkenaan dengan kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintah negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat, baik negaranya sendiri maupun negara lain, dan masalah dunia pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dari internasional dibahas PBB, kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, rohaniwan, pengusaha, pejabat, dan lain-lain. Juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi, sumber daya alam, industrial, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global.